Halo, selamat pagi. Kita balik lagi di mata kuliah pengembangan aplikasi mobile. Kali ini berada di minggu yang ketiga. Kita akan mempelajari mengenai Kotlin Object Oriented Programming. Namun yang akan dibahas di sini hanya secara sekilas saja tentang Object Oriented Programming di dalam Kotlin yang akan sering digunakan di nanti ketika kita memprogram ke Android Studio-nya. Minggu depan kita langsung mulai ke Android Studio-nya mengenai activity dan siklus hidup activity itu apa gitu kan ya. Oke, sebelum nonton video ini, kalian diharapkan nonton video yang ini dulu. Sebentar, saya share dulu. Kalian diharapkan nonton video yang ini dulu. Ya, namun yang ini doang. Week 2 tentang konsep OOP dan konsep OOP-nya aja. Jadi di sini sudah kayaknya sudah cukup lengkap tentang OOP. Jadi kalian tonton aja video ini. Jika ada shortcut, jangan diikutin karena di sini makanya pakai C#, jadi agak beda sedikit lah. Tapi logikanya sama. Jadi di sini kalian tolong tonton dulu tentang konsep OOP yang ada di bahasa pemrograman. Nah, gitu ya. Kalian kan ada kuliah sendiri. Nah, tapi di sini disarankan harus nonton ini dulu, baru nanti nonton video yang ini, nonton video yang akan dibahas ini gitu ya. Oke, kenapa OP? Mungkin saya nggak coret-coret dulu ya. Saya share dulu di sini. Kenapa OP ya? Why? Why OP? Sini. Kenapa OP gitu ya? Biasanya kalau misalkan kita ngoding gitu ya, ada yang namanya procedural search, ada yang random search, ada yang berorientasi objek, ada yang enggak. Kalau yang kita pelajari sebelumnya di dasar pemrograman, di Kotlin sebelumnya gitu ya, Kotlin fundamental yang dasar yang kemarin, minggu kemarin, kalian belajar cuma apa namanya secara prosedural. Artinya apa namanya program itu dijalankan urut gitu ya, urut. Misalkan kayak gini nanti ada if atau ada looping, ya urut lah ya, urut kayak gini, urut. Nah kalau OP ini gimana OP tujuannya? Nah tujuannya misalkan biasanya sih kayak saya kasih contoh yang gampang gitu ya, yang biar kalian nangkep. Biasanya kalian tahu Mobile Legend gitu ya, Mobile Legend. Di sana di Mobile Legend biasanya kan ada hero-hero ya, ada MM, ada fighter, kemudian ada tank, ada mage, dan ada yang lain-lain. Nah, di sini kalau misalkan kita menggunakan yang namanya ini, prosedural, misalkan MM sama vector itu gelut, pengen tembak-tembakan, MM nembak vector mukul MM itu akan panjang gitu programnya gitu ya. Kalau misalkan ini nih, MM sama dengan menyerang misalkan, menyerang gini ya. Misalkan kalau di dalam pemrograman yang biasa, if MM sama dengan menyerang, misalkan nanti yang diprintkan misalkan ya, misalkan aja ini contoh sederhana, misalkan head, head si vector berkurang misalkan, berkurang. Nah di sini kalau misalkan si vector pengen nyerang lagi kan harus MM dulu yang nyerang kan ya, harus MM dulu yang nyerang, baru nanti ada if lagi vector nyerang misalkan, vector menyerang misalkan. Nah ini kan akan sangat repot gitu ya, harus urut MM menyerang dulu, baru vector, setelah vector nanti apa yang menyerang. Ini kan kalau di dalam logika itu kan nggak adil gitu ya. Nah kalau di OOP nanti adil nih, misalkan si MM ini dan si vector misalkan MM-nya saya pakai Mia, vektornya saya pakai Alucard misalkan, Alucard gitu ya. Nah si Mia dan si Alucard ini dianggap di dalam pemrograman itu objek-objek. Jadi apa ya istilahnya, mereka itu saling berkaitan. Jadi nggak harus MM dulu yang menyerang atau nggak harus vektor dulu yang menyerang. Intinya seperti itu. Gimana kita akan bahas itu nanti kita kasih contoh tentang Mobile Legends gitu ya. Oke, langsung saja kita ke materi gitu ya, biar langsung cepat. Itu sekilas tentang gambaran. Oke, kalian coba buat namanya, coba buat apa namanya ini, file projectnya biasanya file new project gitu ya. Kalian udah diajarin di yang pertama file new project gitu ya, project new nanti lain-lain. Oke, saya udah buat projectnya di sini. Saya udah buat projectnya tentang sekilas object oriented programming. Yang akan kita bahas di sini adalah mengenai kelas dan objek dulu. Apa itu kelas dan apa itu objek. Nah, disarankan harus menonton video yang
sebelumnya ya yang week 2 tentang konsep OOP, karena di sini hanya akan sekilas saja. Jadi kalau nggak nonton itu mungkin akan bingung ketika ke sini. Oke, gimana cara membuat kelas? Jadi new pada source ini, folder source, klik kanan, new, nanti pilih yang Kotlin class, nanti ini ada kelas nih. Nah, pilih misalkan, oke, mungkin lebih enaknya kita buat folder dulu ya, folder dulu, package dulu, misalkan package-nya hero, sama package yang satunya aplikasinya, misalkan app. Oke, sorry, salah. Ini delete aja. Maksudnya buat package app juga, package app di sini. Oke, di sini jadi ada dua ya, ada hero dan ada app. Di sini saya buat nanti hero di sini package-nya isinya adalah kelas-kelasnya dan app-nya ini adalah objek-objeknya. Oke, kita buat misalkan ini saya buat kelasnya dulu di hero-nya. Di hero itu ada Maxman gitu ya, Maxman. Kemudian, nah ini saya kasih dulu ya materi sedikit. Ya, mungkin di sini saya materi sedikit, saya buat Kotlin file di sini misalkan. Oh, jangan. Misalkan klik kanan new di sini Kotlin class, pilih file ini misalkan materi. Oke, ini saya buat materi dulu di sini jadi sekilas tentang kelas dan objek. Jadi kelas itu saya nyebutnya itu kayak blueprint. Blueprint atau desain. Desain. Nah, misalkan di desain ini ada banyak desain ya, contoh. Misalkan contoh ada banyak desain ya. Contoh misalkan ada banyak blueprint, misalkan desain mobil. Kalau kalian lihat video yang sebelumnya, yang week 2 tentang konsep OP, saya kasih contoh desain mobil. Nah, dari desain mobil itu tentunya akan kita bisa membuat bermacam-macam mobil. Ada mobil sport, ada mobil keluarga misalkan, dan ada mobil-mobil yang lain. Nah, sama aja kayak gini. Jadi si desain-desain ini disebut kelas, gitu ya. Nah, si nanti implementasi dari blueprint itu saya sebutnya objek. Jadi objek ini isinya adalah biasanya disebutnya instan dari kelas misalkan. Instan dari kelas itu maksudnya apa? Ini adalah kayak implementasi dari kelasnya. Misalkan kelasnya ini adalah desain mobil. Nah, maka kita bisa buat banyak objek nih. Banyak objek dari kelas tersebut. Misalkan apa tadi? Mobil sport, misalkan ya, contoh yang ini misalkan contoh objek dari desain mobil ini, objek dari kelas mobil ini saya bisa buat objek mobil sport, kemudian mobil butut misalkan mobil speed atau mobil apa lagi keluarga dan lain-lain gitu ya. Intinya adalah salah satu materi tentang kelas dan objek. Ini seperti itu sih. Nah, gimana cara membuat kelas di dalam Kotlin ini? Nah, caranya gampang tadi. Di sini tinggal klik kanan, new, nanti pilih yang Kotlin kelas atau file, nanti di sini ada kelas, pilih yang kelas. Tadi kita udah buat kelas yang Maxman, misalkan ada apa lagi di hero itu, di itu misalkan ada fighter misalkan. Oke, nah di sini apa ya namanya? Di sini saya jelaskan yang Maxman. Misalkan kelas Maxman di sini. Nah di sini nih apa ya? Buat kelas cuma kayak gini doang. Jadi ada keywordnya, nama C-nya kecil, L-nya kecil, kecil semua kelas, nama kelasnya Maxman. Nah ini sebenarnya kayak gini doang buat kelas. Udah gitu ya. Ini namanya kelas Maxman gitu. Itu doang sih. Nah di ini ya, kalau misalnya kalian perhatikan, ini Maxman di sini nggak ada .kt nih, di sini nggak ada .kt nih. Karena si Kotlin itu pintar. Kalau ini adalah folder kelasnya, bukan foldernya. File kelasnya namanya file kelas Maxman. Misalkan kita ubah di sini aja, ubah di sini kelas Maxman Mia, dan nanti ada kt-nya di sini. Karena nggak sama ya, karena nggak sama. Tapi nggak masalah. Tapi disarankan biasanya para programmer antara yang di dalam ini, yang kelas ini, dengan nama yang di sini, Maxman di sini harus sama. Jadi nggak ada .kt-nya. Nanti ketika dicari apa namanya dilakukan pencarian akan gampang. Nah ini namanya kelas gitu ya. Kelas Maxman, kelas Hero Maxman, kelas Fighter. Kemudian kita akan buat banyak kelas. Kemudian ada kelas apa lagi? Ada kelas Mage ya. Ada kelas Mage M-nya besar aja lah kali ya. Mage. Kemudian ada apa lagi? Kita buat lagi nih.
banyak aja. Mage terus ada tank gitu ya, ada kelas tank. Kemudian di MM ada apa lagi? Ada support. Kita bikin semua aja lah ya. Kita ada support. Kita mungkin akan buat game sederhana. Oke, ini adalah kelas-kelasnya. Kita udah punya kelas marksman, fighter, mage, support, dan tank gitu ya. Gimana? Tadi kan apa namanya? Dari setiap kelas ini, fighter, mage, marksman, support, dan tank itu kan memiliki objek ya, memiliki objek. Misalkan si marksman ini memiliki objek yang namanya misalkan dia tuh objeknya Mia, misalkan namanya Mia, terus Cloud, Granger, dan lain-lain gitu ya. Kalau kalian main Mobile Legends, dan misalnya kita akan membuat objeknya. Kalau membuat objeknya misalnya kayak gini, new, di sini klik new, kemudian Kotlin class atau file, di sini klik file, misalkan saya pengen buat objek marksman di sini. Objek untuk marksman. Oke, gimana cara buat objeknya nih? Simpel banget. Misalkan kita buat fungsi utamanya. Misalkan gimana cara buat si apa namanya tadi ya si objek dari marksman ini. Misalkan kita buat kayak ini, val atau var bebas. Saya pengen buat objek Mia. Biasanya di bahasa pemrograman lain biasanya ada keyword new, kemudian nama objek, nama apa namanya, nama kelasnya biasanya. Tapi kalau di Kotlin cukup kayak gini, Mia sama dengan nama objeknya apa? Nama kelasnya apa? Nama kelasnya kan tadi marksman ya. Marksman. Gini. Nah, ini langsung otomatis diimport nih. Udah, gini aja sih sebenarnya untuk membuat objek. Jadi si kelas marksman dia itu mempunyai objek yang namanya objek Mia. Kita bisa buat banyak objek nih, nggak cuma satu kan. Kan desainnya cuma satu nih marksman, tapi kita pengen buat banyak objek. Misalkan bukan Mia aja. Misalkan kita buat apa namanya? Ada Cloud ya. Kalau di apa namanya? Di Mobile Legends kita buat lagi nih marksman. Kemudian kita buat lagi misalkan file Granger ya, Granger misalkan Granger. Granger sama dengan marksman. Ini ya. Oke, jadi di sini kita dari kelas marksman kita punya objek-objek yang blueprintnya marksman, yang desainnya marksman. Ada objek Mia, ya, ada objek Cloud di sini dan ada objek Granger. Nah, masing-masing ini berbeda lokasi ketika kita ngerun. Misalkan kita coba run dulu ya. Misalkan println misalkan Mia gitu ya, di sini kan bisa kan ya. Println misalkan Cloud, kemudian println gitu ya, misalkan Granger. Misal kalau kita run misalkan, kita coba apa yang terjadi kalau misalkan di run kayak gini, harusnya masih kosong sih karena kita belum buat apa-apa di kelasnya. Oke, jadi ini ada apa ya istilahnya, ini kayak lokasi tempat si Mia di instant, si Mia dibuat. Jadi di sini kan ada beda-beda ya, objeknya beda-beda. Jadi di sini beda-beda juga angka-angkanya. Jadi ini tempat mereka dibuat gitu ya, beda-beda. Tempat mereka dijalankan. Gitu ya. Kemudian yang pengen saya jelaskan di dalam kelas itu ada yang namanya properties. Jadi misalkan kita pengen buat apa namanya kayak apa data yang bisa kita pengen di sini Mia kan harusnya punya data ya, punya nama, punya harusnya si Mia ini saya tulis di sini lah ya. Harusnya si Mia itu harusnya punya data ya. Punya data, misalkan punya data nama, misalkan nama, terus apa lagi? Power, misalkan health, dan lain-lain ya. Pasti kan setiap objek itu pasti mempunyai data kan ya. Tapi untuk memanggil datanya, kita harus yang namanya buat dulu tuh. Harus buat dulu di kelasnya. Di kelasnya, misalkan di kelasnya ini adalah kelas tadi, kelas marksman ya. Kelas marksman ini di close dulu lah ya biar enak kayak gini. Nah untuk membuat datanya, untuk bisa kita menyisipkan datanya di dalam objek Mia, kita harus yang namanya membuat datanya dulu di dalam kelas marksman dulu, di dalam kelas marksman. Misalkan kita di sini buat datanya dulu nih. Misalkan kita buat data. Nah, data di sini disebut properties ya. Properties. Kalau di bahasa lain biasanya disebut atribut gitu ya. Tapi di Kotlin itu disebut properties gitu ya. Jadi di sini kita bisa membuat
data-data yang akan kita sisipkan di dalam objeknya nanti. Misalkan kita punya var name, misalkan ini tipenya string, misalkan kita pakai default value gitu ya. Kemudian kita pakai var misalkan power integer, misalkan 1000 misalkan. Misalkan var health ini nanti integer, nanti sama dengan berapa? 1000 misalkan. Misalkan aja kan ya. Oke, jadi di sini ada yang unik nih. Properties itu mirip dengan kita ngebuat variabel ya. Ngebuat variabel. Jadi variabel jadi properties ini sama. Ada yang bersifat mutable atau bisa diubah gitu ya, atau bisa diubah atau bisa bersifat yang namanya immutable atau tidak bisa diubah. Tidak bisa diubah. Jika kalian belajar di minggu sebelumnya, ketika kita menggunakan var ya, artinya nama-nama ini bisa kita ubah kan ya, bisa kita ubah. Tapi ketika kita menggunakan val, itu nanti nama yang ini tidak bisa kita ubah. Misalkan aja ya di sini, berarti kita sudah buat propertiesnya di sini di dalam kelas Marksman. Artinya kita bisa menyisipkan si variabel-variabel ini, si properties ini ke dalam objeknya. Objeknya ada banyak nih, ada Mia, ada Claude, ada Granger ya. Misalkan kita buat di Mia-nya dulu. Misalkan Mia.name sama dengan Hiromia misalkan. Hiromia. Nah, ini bisa diubah ya. Tadi kan di kelas Marksman itu di sini nih pakai ini kosong gitu ya. Misalkan di sini kita ganti val, nanti berarti di objek di sini nanti akan error nih, ada tandanya error nih. Merah ya. Nah, itu. Makanya ini harusnya var aja biar bisa diubah. Propertiesnya gitu ya. Misalkan kita buat apa lagi ya? Powernya misalkan berapa? Powernya misalkan 1500. Oke. Misalkan buat lagi Mia.health-nya berapa? Misalkan 1500. Wah, ini lagi di buff misalkan. Kemudian di sini ada yang namanya bisa di objek-objek itu bisa dibuat semua ya. Objek apa namanya? Propertiesnya. Kita bisa buat data-datanya kita sisipkan dari properties tadi. Misalkan Cloud itu namanya siapa? Misalkan ini hero Cloud misalkan. Kemudian ada power cloud-nya juga ya. Cloud-nya misalkan powernya 1000 aja lagi di nerf si cloud. Kemudian ada yang namanya health-nya juga lagi di nerf juga ya. Wow. Oke, sini 1000. Ini. Misalkan di Granger-nya nggak ada. Misalkan kita pengen akses tuh. Jika kita pengen akses si ininya, si akses pengen kan di sini ada .name ya. Jadi ini artinya si objek Mia itu mengakses si properties name yang ada di kelas Marksman. Intinya seperti itu. Ini seperti itu ya. Misalkan kita print yang di sini, misalkan print Mia name gitu ya. Cloud name misalkan. Nah, apa yang terjadi di sini nanti harusnya sih apa nama hero-nya Hero Mia gitu ya. Nih, Hero Mia dan Hero Cloud gitu ya. Oke, mungkin itu sekilas tentang kelas dan objek. Kita akan lanjut di video berikutnya tentang constructor, secondary constructor gitu ya. Oke, terima kasih.